Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya, berkat limpahan nikmat baik zahir maupun batin, sehingga kita masih diberikan kesempatan bertemu di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaparkan bahwa Ramadan awalnya itu dipenuhi dengan rahmat Allah, kemudian di tengahnya dipenuhi dengan maghfirah dan ampunan Allah, sedangkan di akhir dipenuhi dengan aitqun minan nar, atau pembebasan daripada api neraka. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan tidak hanya berbicara tentang ibadah puasa dan sholat tarawih saja. Akan tetapi pada bulan ini kita diingatkan kembali dengan satu peristiwa yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita, yakni peristiwa di mana diturunkannya kalamullah, diturunkannya kitabullah Al-Quran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran pada awalnya diturunkan secara utuh dari Baitul Izzah ke langit dunia, secara langsung diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian Al-Quran diturunkan dari langit dunia, diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa ayat yang pertama diturunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Pemirsa Pelita Hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di momen nuzulul Quran ini hendaknya tidak hanya menjadi seremonial tahunan semata bagi kita umat Islam, akan tetapi ini harus menjadi pengingat bagi kita sudah sejauh mana kita menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran. Di antara sekian banyak kewajiban kita terhadap Al-Quran, satu di antaranya dan yang paling utama adalah, yang pertama, kita wajib mengimaninya. Pemirsa yang dirahmati Allah, beriman kepada Al-Quran bukan sebuah pilihan, akan tetapi
konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beriman kepada Al-Quran adalah salah satu syarat untuk keabsahan iman kita yang mengaku sebagai mukmin. Kemudian kewajiban kita yang kedua kepada Al-Quran adalah membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran." Paling utamanya ibadah umatku setelah fardu-fardu yang lain adalah membaca Al-Quran. Kita juga dianjurkan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar. Kita dianjurkan membaca Al-Quran dengan bertartil dan dengan membaguskan suara kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sautal hasan yazidul Qur'an husnan." Hassinul Qur'ana bi aswatikum, perbaguslah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Fa inna as-sautal hasan, karena sesungguhnya suara yang bagus itu yazidul Qur'an husnan, akan menambah keindahan daripada Al-Quran. Selain itu, ketika kita sering membaca Al-Quran, maka nanti kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita sebagai penolong. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita diwajibkan untuk beriman kepada Al-Quran, kemudian diwajibkan untuk membacanya, maka kewajiban kita selanjutnya adalah mentadabburi dan memahami makna dan isi kandungan daripada Al-Quran. Dan inilah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh berkah, agar mereka menghayati, mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang mempunyai akal sehat mendapatkan pelajaran. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian setelah kita diwajibkan untuk beriman, membaca, dan kemudian mentadabburi Al-Quran, maka kita juga diwajibkan untuk menjalankan apa yang ada isi kandungan daripada Al-Quran, dari hukum-hukum Allah, syariatnya, dan lain-lain. Dan inilah inti daripada kenapa diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu untuk membimbing kehidupan kita di dunia agar selamat di akhirat. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran sudah mencakup semua aspek kehidupan, baik pribadi, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidaklah kami tinggal sedikit pun daripada Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran selanjutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan lagi di antara cara kita mendakwahkan Al-Quran adalah dengan mengajarkan ilmu bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'allamul Arabiyyah wa 'allimuhan nas." Pelajarilah bahasa Arab dan ajarkan kepada manusia. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, momen nuzulul Quran ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita sudah sejauh mana kita menjalankan dan menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat
dan berkah sehingga kita amalkan, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.